Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita mulai majelis kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal mufassirin wa nakhussu khususan ila mu'allif kitab at-Tirmidzi Muhammad al-Quran al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi asy-Syafi'i wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa jami'i muassisi hadzal ma'had ila hadrati Syekh Haji Masyariki al-Ma'sum punya khairan ya Syekh punya jamilah punya bapak yang khusus wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila walidina wa walidikum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhussu bi kitabil Fatihah هذا المقام أن تيسر جميع أمورنا وخاصة أمور تعليمنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita masih melanjutkan penjelasan Imam Nawawi tentang para mufassir, yaitu orang yang menafsirkan Al-Quran tapi menggunakan pendapatnya sesuai akalnya yang tidak dilandasi oleh ilmu yang mencukupi. Ini terbagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama dan kedua. Yang pertama kemarin adalah ada orang itu yang berpendapat, berargumen dengan menggunakan satu ayat untuk tujuan membenarkan pendapatnya atau pendapat kelompoknya atau pandangannya. Ya, padahal ayat itu bukan itu yang dimaksud. Ya. Lalu yang kedua, ada orang yang menafsirkan Al-Quran itu dengan tujuan untuk mengajak orang ya menjadi baik, tapi ternyata dalilnya itu tidak pas. Yang ketiga, ada mufassir atau orang yang menafsirkan lafaz-lafaz bahasa Arab ini tapi tidak merujuk pada maknanya sesuai dengan yang digunakan oleh bangsa Arab. Nah ini wahiyya mimma la yu'khadhu illa bis-sima' min ahli al-arabiyyati wa ahli tafsir. Padahal memahami bahasa Arab itu harus sesuai dengan apa yang didengar dari penduduk Arab, bangsa Arab yang memiliki as-saliqah al-arabiyyah. Seperti apa? Kabayani makna lafdhati wa i'rabiha, seperti penjelasan makna sebuah lafaz dan i'rabnya. Wa ma fiha, wama dan sesuatu fiha ing dalam al-lafdhah
Pamadan sesuatu fiha ing dalam al-lafdh rupane minal hadfi. Oh anu aja. Ini lafdh ya maksudnya al-arabiyah ini. Rupane minal hadfi dari membuang wal ikhtisar dan meringkas. Jadi harus paham tentang hadzf. Kapan kata itu dibuang, kapan kata itu diringkas. Wal idmari dan dhamir yang menyimpan, yang tersimpan di dalamnya, termasuk ada kata ganti yang tersimpan di dalamnya. Wal haqiqati wal majazi, dan kata-kata atau bahasa Arab atau kata-kata bahasa Arab yang bermakna hakiki wal majazi atau majazi. Itu harus paham. Wal umumi wal khususi, dan yang bersifat umum serta yang bersifat khusus. Wal ijmali wal bayani, dan yang bersifat ijmal dan mubayyin. Wat taqdimi wat ta'khiri, dan yang takdim mendahulukan dan mengakhirkan. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Rupane mimma huwa khilafudz zahir, yaitu termasuk lafat-lafat atau bahasa Arab huwa utawi ma iku khilafudz zahir, yang tidak sama dengan tampak luarnya, khilafudz zahir. Wala yakfi ma'adzalika, wala yakfi, dan belum cukup, ma'adzalika sertane mengkono-mengkono, apa ma'rifatul arabiyyati wahdaha, apa ma'rifatul arabiyyati, mengetahui bahasa Arab, wahdaha, hanya. Jadi hanya mengetahui bahasa Arab tok itu tidak cukup untuk menjadi ahli tafsir. Saya kasih contoh yang mungkin dulu pernah saya contohkan. Sampean sudah belajar nahwu? Sudah ya? Sudah semua, tinggal paham atau enggak. Itu ada yang sudah langsung paham, ada yang masih setengah-setengah, ada yang masih bingung, ada yang belum paham. Yang belum paham yang penting punya catatan, nanti suatu saat akan paham insya Allah. Kata kerja itu ada berapa? Fi'il 3. Ada yang pertama disebut fi'il apa? Madhi, terus mudhari' dan amar. Kalau fi'il madhi, kan fi'il itu menunjukkan makna pekerjaan disertai dengan waktu, zaman. Fi'il madhi itu zamannya apa? Lampau. Lampau itu berarti sudah lewat. Qara'tul Qur'an. Saya sedang apa sudah? Sudah. Karena fi'il madhi kan qara'a, qara'u, kan gitu tasrif lughawinya ya. Kalau aqra'ul Qur'ana berarti sedang atau akan. Wes ya. Berarti fi'il madhi itu kan sudah. Muncul pertanyaan begini, umpama ada anak santri yang baru belajar fi'il madhi, lalu menafsirkan Al-Qur'an. Baca ayat juz 6 surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayat. Ayat ini tentang apa? Wudu. Idza qumtum ilas shalah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Qumtum itu fi'il apa? Madhi apa mudhari apa amar? Hah? Coba ditasrif. Kalau amar itu kumu,
kum, kuma, kumu, kan begitu. Kum fa'anzir, itu amar. Lalu kalau domirnya tasniyah yang ditunjuk dua, kum, kuma, kumu, wa kumu lillahi qanitin. Nah itu fi'il amar kumu. Kalau kumtum fi'il madhi. Koma kan? Koma, coba ditasrif lughawi. Siapa yang bisa mentasrif lughawi? Koma, komu, terus komat, komata, kumna, terus kumta, kumtuma. Nah, kumtum. Berarti fi'il madhi, domirnya apa? Antum, kalian. Kalau hanya modalnya hanya nahwu, berarti kan ayatnya artinya begini, idza kumtum ila sholat. Kalau kamu berdiri melaksanakan sholat, berarti secara nahwu tok ini ya, itu fi'il madhi kan? Sudah sholat atau belum? Sudah, karena kumtum. Lalu perintahnya faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ini perintah wudu. Berarti sholatnya dulu apa wudunya dulu? Hah? Enggak, kalau dilihat dari ayat ini loh. Sholatnya sudah selesai baru suruh wudu. Sampean sholat dulu apa wudu dulu? Berarti kualik lah. Nah ini yang saya maksud, ternyata memahami Al-Quran, ini yang contoh kecil saja, itu tidak cukup dengan hanya modalnya nahwu. Padahal nahwu itu bagi kita kadang-kadang, kalau yang masih proses belajar, itu sudah cukup menyulitkan. Padahal sebenarnya kalau mau serius ya enggak. Ya sedikit-sedikit lalu dipraktekkan. Ternyata dalam kajian ilmu yang lain, di ilmu balaghah itu ada namanya tahaqququl wuqu'. Tahaqququl wuqu' itu fi'il madhi, tapi bisa memiliki makna seperti mudhari', tapi justru makna mudhari'nya itu lebih kuat karena akan realisasinya akan serius. Paham? Sehingga perangkatnya dibutuhkan yang lain. Nah kalau nyel hanya nahwu, saya sudah paham nahwu, pokoknya fi'il madhi itu sudah lewat. Jadi kalau dipaksakan, ini sholat siapa wudu sih? Ayatnya jadi sholatnya dulu baru wudu. Kan tidak pas. Nah itu namanya kalau orang menafsirkan Al-Quran tapi memaknai sebuah lafaz itu tidak berdasarkan bagaimana penggunaan orang Arab. Orang Arab itu sering gitu. Seperti contohnya sudah hafal waqi'an semua kan? Idza waqa'atil waqi'ah. Al-waqi'ah itu artinya apa, Rek? Kiamat. Waqa'at, apa artinya waqa'at? Terjadi. Fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Lah kiamatnya sudah terjadi belum? Belum, tapi menunjukkan bahwa kiamat itu akan terrealisasi pasti. Qomat. Iqomah itu sebelum sholat kan ono iqomah ya. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Itu tambah qad lagi. Benar-benar sholat itu akan didirikan. Kan sholatnya belum selesai. Kenapa kau tidak menggunakan apa namanya taqumus sholat? Qomat qoma yaqumu. Qad taqumus sholat. Tidak pas kalau taqumu malah nanti masuk qad, kemasukan qad jadi maknanya kadang-kadang. Jangan malah gak ngatur-ngatur nanti uji durung. Oh, sudah dikasih fi'il madhi saja kadang masih guyon. Oh, qomat tuh. Jadi mburi sih guyon. Imamnya sudah siap, yang di belakang masih guyon. Kalau di sini enggak ya insyaallah karena tempatnya kan enggak luas sehingga masih terdeteksi yang guyon. Yang boleh imamnya lo guyon bisa. Akhirnya gak mulai-mulai. Jadi itu loh contoh-contoh bagaimana menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau menafsirkan lafaz-lafaznya tapi tanpa merujuk pada makna yang digunakan oleh bangsa Arab, ini juga rawan terjadi kesalahan. Itu baru contoh kecil, belum yang lain. Belum nanti kalau sampean ketemu lafaz al-mushtarak al-lafzi. Satu lafaz tapi punya dua makna, yang dua makna itu satu dengan satunya itu bertentangan.
Nah itu para mujtahid itu Imam Syafi'i itu berijtihad, oh ini begini karena alasannya hujahnya begini. Contohnya seperti lafaz Qur'un wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Lafaz Qur'un itu maknanya bisa haid, bisa tuhur. Bisa haid bagi perempuan atau suci bagi perempuan. Nah, itu kan sudah bertentangan. Tapi terkumpul dalam satu lafaz. Ya. Maula itu maknanya bisa tuan, bisa budak yang mantan budak yang kemudian sudah dimerdekakan, itu juga maula. Min mawali Rasulillah itu berarti umpama sahabat siapa? Min mawali Rasulillah, beliau termasuk di antara para budak-budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Tapi maula itu dalam konteks yang lain seperti sampean sholawat burda. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Maulaya, wahai tuanku. Oh. Itu namanya lafaz yang mustarak. Jadi belajar bahasa Arab itu terutama untuk menafsirkan Al-Qur'an itu butuh perangkat yang banyak. Makanya di sini dikatakan di paragraf ini wala yakfi ma'adzalika ma'rifatul arabiyyati wahdaha. Itu tidak cukup. Ngerti bahasa Arab itu tidak cukup untuk jadi mufassir. Makanya kalau kita ini belum paham bahasa Arab, yang bisa kita lakukan adalah memahami dan menggunakan produk tafsir dari mufassir yang sudah diakui keilmuannya. Baru itu dulu. Jangan hanya modal Quran terjemahan lalu menafsirkan ayat ini maksudnya begini nanti dulu. Jadi menafsirkan ayat itu banyak perangkatnya, termasuk harus tahu ayat ini konteksnya seperti apa ketika turun, sababun nuzulnya, itu nanti akan berpengaruh pada penafsiran. Bal la budda ma'aha min ma'rifati ma qalahu ahlut tafsir fiha. Lah ini. Bal akan tetapi la budda wajib, la budda harus, la budda ora kena ora. La budda ma'aha sertani ma'rifatul arabiyyah. Jadi harus di samping mengetahui bahasa Arab, apa yang harus? Min ma'rifati ma qalahu ahlu tafsir, yaitu termasuk mengetahui apa yang diungkapkan oleh ahli tafsir, yaitu termasuk merujuk terhadap pendapat mufassir fiha dalam hal tersebut, termasuk dalam memahami satu lafaz atau ayat. Faqad yakununa, maka terkadang ono sopo ahlu tafsir iku mujtami'ina, mereka berkumpul atau bersatu. Iku mujtami'ina, berkumpul atau bersatu ala tarkidz zahir, yang atasnya meninggalkan makna zahir. Jadi makna zahir itu dialihkan ke makna yang tidak zahir, takwil. Contoh, mayoritas mufassir yang beralih dari makna zahir ke makna yang lain, bukan makna zahir tapi disesuaikan dengan yang lebih layak. Itu ada ayat yadullahi fawqa aydihim. Yad itu maknanya kan tangan. Kalau terjemahan zahirnya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, mufassirin mayoritas, kebanyakan mufassir itu memahami iyad di situ tidak diartikan tangan, karena kalau diartikan tangan Allah nanti akan muncul persepsi, jangan-jangan muncul di benak orang itu, oh tangan Allah, ya apa tangannya Allah. Itu tidak boleh bertanya ya apa sih tangannya Allah, karena Allah itu mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Maka yang lebih layak, yang dimaksud iyad itu kekuasaan. Allah itu punya kekuasaan, yang kekuasaannya itu mengalahkan kekuasaan makhluk, termasuk orang-orang yang dianggap hebat. Itu kekuasaannya di bawah kekuasaannya
Allah. Kalau Allah sudah mencabut kemampuan seseorang, maka sudah tidak punya daya apa-apa. Jadi yad itu maknanya bisa kekuasaan. Contoh lain, berdasarkan hadis Nabi, mungkin kalian sudah banyak yang hafal. Ada hadis kan, man ra'a minkum munkaron, terus lu gak hafal? Saya yang hafal, saya kasih hadiah. Tutupnya gelas. Gak melok duit kayak nuh hadiah. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, lanjutannya apa? Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan yadnya. Kalau ini difahami secara hakiki, tangan. Tapi tangan itu merupakan simbol pekerjaan, simbol kekuasaan. Contoh di ayat yang lain, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat, apa artinya tabbat? Binasa. Opo yada abi lahab, kedua tangan Abu Lahab. Apakah yang binasa hanya kedua tangannya? Pertama maknanya, kalau yang dimaksud kedua tangannya, maka seluruh eksistensinya Abu Lahab itu habis. Termasuk apa yang menjadi usahanya dia. Karena usaha itu disimbolkan dengan tangan. Wong nyambut gawe, itu tangan itu berperan penting. Jangankan nyambut gawe, pengemis saja, itu tangan itu berperan penting. Kita tidak paham kalau ada orang minta-minta, tapi tidak menggunakan tangannya, menedok. Wong iki lapo, tapi dengan isyarat tangan lo kan ini. Oh, wong iku njaluk kan gitu. Jadi tangan itu maknanya apa? Hasil usahanya. Nah itu disebutkan. Jadi makanya tangan itu menunjukkan kekuasaan, pekerjaan, usaha yang dilakukan. Itu semua simbolnya dengan tangan. Hasil pekerjaan kemudian dia bisa memberi orang lain, atau dia bekerja dengan meminta, maka itu dalam hadis Rasulullah disebut al-yadul ulya, tangan di atas itu sebagai memberi. Kenapa kok memberi? Karena dia punya sesuatu yang bisa diberikan. Khairun minal yadis sufla, itu lebih bagus dibanding tangan di bawah. Tangan di bawah, karena memberi itu mesti dari atas. Memberi kok diserang ya runtuh. Yaitu sebuah bahasa simbol seperti itu. Kembali ke yad tadi itu. Jadi dimaknai pada yang lebih layak kalau itu disandarkan pada Allah. Yadullah fawqa aydihim. Termasuk hadis tadi itu, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, itu dengan kekuasaan, maka orang itu akan bisa merubah kemungkaran, menghilangkan kemungkaran itu kalau punya kekuasaan. Contoh kecil saja. Ini yang jadi keamanan siapa ini? Dengan keamanan. Keamanan itu berarti punya wewenang untuk meluruskan temannya. Maka jangan sampai keamanan itu diamankan. Jadi keamanan itu harus bisa mengamankan, bukan menjadi keamanan yang diamankan. Kalau keamanan yang diamankan berarti dia yang perlu diamankan. Ini yang bahaya. Mudah-mudahan enggak ya. Kalau keamanan, umpama ada yang tidak benar, cebet, keluar tidak izin, sampean punya wewenang untuk meluruskan kemungkaran. Kamu kenapa kemarin kok tiba-tiba di sawah itu, di sidang? Lo kan begitu. Sampean punya wewenang. Coba kalau tidak jadi keamanan, ada temannya ngingetin. Kadang yang diingetin tuh gini, kamu sok-sokan, emang kamu jadi apa di sini? Lo kan begitu. Tapi begitu punya keamanan atau ketua pondok, itu kesempatan untuk menerapkan yang ma'ruf dengan cara-cara yang ma'ruf dan menghilangkan kemungkaran dengan cara-cara yang baik. Itu namanya falyughayyirhu biyadihi. Jadi biyadihi tidak harus diartikan dengan tangan. Kamu macam-macam tempeleng, enggak. Sampai merubah dengan kebijakan, lalu bikin aturan. Karena biasanya ada anak keluar itu menjelang maghrib sudah siap mau ke sini, kok jam 5 masih lalu bikin aturan. Mulai jam 5 sore tidak boleh keluar gerbang. Nah berarti itu kan bikin aturan. Bikin aturan kalau tidak punya kekuasaan tidak bisa. Paham? Umpama nanti ketika sudah keluar dari sini, lalu kemudian sudah nanti sekian tahun lagi, 20 tahun lagi hidup di masyarakat,
Kebetulan di masyarakat sampean itu banyak ibu-ibu dan para remaja putri itu yang tidak bisa ngaji umpama. Tiba-tiba sampean oleh ibu-ibu itu diangkat sebagai apa istilahnya ya penggerak PKK atau apa begitu. Nah itu kesempatan untuk memperbaiki, membuat terobosan-terobosan yang menjadi baik sehingga kemungkaran bisa dihilangkan. Tapi kalau kita tidak punya level jabatan apa-apa, tidak punya kekuasaan, itu sulit. Makanya pentingnya peran sebuah amanah jabatan di dalam Islam itu untuk ini, bukan untuk nyari memperkaya diri sendiri, bukan. Jadi kalau ada orang beriman nyalon sebagai bupati, camat, itu agar bisa membuat hal-hal yang lebih bagus. Itu harapannya. Jadi tidak hanya niat untuk memperkaya diri sendiri. Jangan pengen ngajar. Kalau ngajar kan bisa ngarahkan muridnya. Karena murid itu kalau diajari oleh guru yang sudah mengajarkan beberapa hal lalu dikandani, itu mestinya harusnya nurut. Daripada kemudian sampean jalan lalu ada yang tidak pas, diilingno orang di jalan, mbak kok ngeten sih ngeten. Itu kadang-kadang sampean, kadang-kadang lo ya tidak mati merhatekno. Emang dia siapa? Sosokan banget ngingetin kita. Lu kadang gitu. Padahal orang ngingetin kan penting banget. Tapi karena dia tidak punya ikatan dengan kita, tidak punya kekuasaan terhadap diri kita. Tapi kalau guru sampean pagi sampean datang ke sekolahan sudah diawasi gitu. Kenapa kok telat? Ini ngajinya baru selesai. Wah, padahal sudah jam 6 selesai. Cek bulet ya. Saya berangkatnya telat. Ngajinya siapa? Oh, saya yang kena jadi. Padahal bukan salah saya, sampean dhewe sing bulet kate mandi tetap ngobrol hak mari-mari. Cerawih to ae. Ada tadi sini yang gitu. Enggak ya? Di tempat lain itu ada yang begitu. Itu sampean diawasi guru sampean takut kan? Itu untuk mendisiplinkan Anda, maka guru itu punya kekuasaan, punya pengaruh sehingga sampean didisiplinkan. Coba kalau yang nyegati sampean itu bukan guru sampean, tapi siapa? Mungkin ya orang ketemu di jalan, mbak kok baru berangkat jam segini, sampean nggak ngereken itu. Maka disitulah dibutuhkan kekuasaan untuk bisa merubah hal-hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Itu kan begitu. Ada pertanyaan apa sih? Makanya yang jadi pengurus, ini ada yang jadi pengurus. Saya dulu lama jadi pengurus. Sekarang sudah tidak pengurus lagi, sudah penggemuk. Jadi di sini ada yang pengurus tapi penggemuk, ada yang pengurus benar-benar pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Faqad yakununa mujtami'ina ala tarkil zahir aw ala iradatil khusus. Atau ing atase menghendaki yang khusus. Jadi lafadznya umum tapi yang dimaksud khusus. Contohnya ada ayat dalam Al-Quran di juz 4 itu alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Tulisannya apa? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah sudah sampai juz 4 semua ya, kecuali yang belum. Ayat itu walaupun diungkapkan alladzina qala lahumun nas innan nas itu kan umum dan itu luas, tapi ternyata maksud an-nas di situ itu dikhususkan, tidak berlaku umum. Nah ini contohnya. Au al-idmar atau penggunaan dhamir, kata ganti, sesuatu yang tersimpan, wa ghairi dzalika dan lain sebagainya, mimma huwa khilaful zahir, mimma huwa khilaful zahir, termasuk sesuatu huwa kang utawi ma iku khilaful zahir, berlawanan dengan yang zahir. Wa kama idza kana al-lafzu, sebagaimana juga apabila ono opo al-lafzu iku mustarokan. Nah ini yang saya jelaskan, mustarok tadi, lafaz mustarok iku mustarokan, bersekutu di dalamnya lafaz itu baina ma'ani, ing dalam antarane piro-piro makna. Jadi satu lafaz tapi maknanya banyak. Nanti tinggal pembagiannya. Ada yang makna itu bertentangan, ada yang tidak bertentangan. Fa'ulima maka diketahui.
Fa'ulima maka diketahui apa lafaz fi maudhi'in ing dalam kedudukan atau posisi annal murada bahwasanya yang dimaksud jadi yang dimaksud ini fa'ulima lafaz mustarak tadi ya fi maudhi'in ing dalam satu posisi satu kondisi annal murada bahwasanya yang dimaksud iku ihdal ma'ani salah satu makna di antara makna-makna yang ada. Jadi tidak semuanya tapi salah satunya. Thumma fassara kemudian menafsirkan sapa man kullama jaa bihi kullama ing dalam saben-saben sesuatu jaa bihi jadi penafsirannya itu menafsirkan pada semua hal yang dikandung oleh lafaz mustarok itu. Padahal tidak begitu. Padahal yang dimaksud itu salah satu saja. Tapi karena tidak paham sehingga ngawur penafsirannya. Ini nggak boleh. Fahadha kulluhu fahadha maka utawi hal ini kulluhu ya sebagai ya sekabehane hadza ikut tafsirun penafsiran. Ikut tafsirun penafsiran birra'yi sesuai dengan pendapat yang dilandasi hawa nafsu dan tanpa landasan ilmu. Jadi yang dimaksud birra'yi di sini menafsirkan tanpa memiliki ilmu yang memadai. Tapi kalau tafsir birra'yi yang bermakna mengetahui ilmunya lalu mengerahkan semua kemampuan, ada ijtihadnya tapi sudah berdasarkan riwayat, maka itu boleh. Yang tidak boleh itu ngawur penafsirannya. Inilah yang hukumnya fahuwa maka utawi hadza iku haramun terlarang haram. Wallahu a'lam. Wallahu tawi Allah iku a'lam luwih ngerti sapa Allah. Luwih ngerti. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Fasrun ya hadza fasrun utawi iki iku fasal. Nah 2 lembar lagi hatam. Oh enggak, lebih ya, tapi dikit ya. Tapi kurang dikit ya. Fasrun ya hadza fasrun. Yahrumu haram. Yahrumu haram atau terlarang opo almira'u berbantah-bantahan opo almira'u berbantah-bantahan fil qur'ani dalam hal Al-Qur'an wal jidalu fihi wal jidalu dan berdebat fihi ing dalam Al-Qur'an bi ghairi haqqin dengan tanpa landasan kebenaran. Bi ghairi haqqin dengan tanpa landasan kebenaran. Apa yang dimaksud tidak boleh berbantah-bantahan dalam hal Quran dan berdebat dalam hal Quran yang bi ghairi haqqin itu maksudnya seperti apa? Diberi contoh oleh Imam Nawawi, famin zalika. Maka ikut setengah saking hal tersebut, artinya di antara contohnya itu adalah an yadhara utawi yen toh tampak fihi ing dalam Al-Qur'an. Ini suara apa ini? Kipas ini kan? Hah? Enak ya, full musik. Jadi kalau sampean pas sholawatan tiba iya di sini tibaan itu cukup nambahi bassnya aja. Ini kan sudah ada musiknya, lumayan. An yadhara utawi yen to tampak fihi ing dalam Al-Qur'an
Apa dalalatul ayat, makna sebuah ayat, penunjukan makna sebuah ayat. Ala syai'in ing atase sesuatu. Famin zalika an yalhara fihi dalalatul ayati ala syai'in. Di antara bentuk berdebat terhadap Al-Qur'an atau mendebat Al-Qur'an, berbantah-bantahan dalam hal Al-Qur'an, itu contohnya adalah kalau penunjukan makna sebuah ayat itu sudah nampak menunjukkan satu hal, ala syai'in, yukhalifu yang nulayani, yukhalifu yang berbeda atau yang bertentangan, apa syai', yukhalifu yang bertentangan apa syai', madhabahu ing pendapatnya seseorang, wayah tamilu dan mengandung, ya, ihtimalan ing keterkandungan dhaifan yang lemah. Jadi yang mengandung ini adalah terkait dengan pemahaman satu ayat yang menunjukkan satu hal. Ternyata kok tidak sesuai dengan pandangan pendapat dia, atau kemungkinannya itu kemungkinan yang lemah kalau ayat ini dipaksakan. Muwafaqata madhabihi ing kesesuaian dengan pendapat orang tersebut. Muwafaqata madhabihi ing kecocokan dengan pendapatnya atau madhabnya. Fayahmilu maka kemudian membawa sopo man, sopo seseorang, ya, ha ing dalalatul ayat, ha ing dalalatul ayat ala madhabihi, sesuai dengan madhabnya, sesuai dengan pendapatnya. Wa yunawiru ala dzalika, dan menampakkan serta memblow up, mengekspos ala dzalika ing atasi hal tersebut. Jadi menunjukkan ke orang lain, iki lho dalile ono pendapat saya ini, padahal ternyata ayat itu maksudnya bukan untuk itu, ataupun kalau iya dipaksakan sajane kemungkinannya kecil, kemungkinannya lemah itu. Karena bukan maksudnya ayat itu, ayatnya bukan maksudnya begitu. Tapi dia ngotot untuk mendukung pendapatnya. Wa yunadhiru ala dzalika ma'a dzuhuriha. Nah ini dengan memunculkan dalalatul ayat. Lahu bagi dia, dimunculkan kepada siapa? Fi khilafi ma yaqul, untuk menolak apa? Fi khilafi, maksudnya fi khilafi ma yaqul itu ing dalam berbedanya sesuatu yang dia katakan. Artinya pendapatnya dia itu berbeda, kok kemudian dikasih ayat itu, memaksakan. Ini namanya berbantah-bantah dalam hal Al-Qur'an. Ini haram. Itu makanya dikasih rambu-rambu bi ghairi haqqin, dengan tanpa kebenaran. Wa amman lan anapun utawi seseorang la yadharu yang tidak nampak, la yadharu yang tidak nampak lahu bagi man apa dzalika hal tersebut, fahuwa maka utawi man iku ma'dzur, dimaafkan. Ma'dzur itu dinyatakan uzur, artinya dia tidak dosa tapi dapat uzur, dapat dispensasi, sehingga mendapatkan maaf. Jadi ini ono wong menggunakan ayat untuk dalil, ngotot dia, tapi dia sebenarnya tidak tahu kalau ternyata dalil yang dipakai itu tidak pas dengan pendapat dia. Kan berarti dia dinyatakan di sini man la yadharu lahu dzalika, maka orang itu masih mendapatkan ma'dzur, mendapatkan dispensasi.
Tapi kalau sudah jelas-jelas salah, tapi dia gengsi, ngotot, pokoknya iki dalile, padahal dalil itu tidak pas, ngotot, nah itu tidak boleh. Itu namanya berbantah-bantah menggunakan ayat Al-Quran padahal bighairi haqqin. Dia tahu kalau salah tapi dia ngotot, itu tidak boleh. Paham? Waqad sahha lan teman-teman sahih, ada hadis sahih, riwayat sahih, teman-teman benar, an Rasulillah, ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira'u utawi berbantah-bantah fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an iku kufrun, dihukumi kufur. Qala Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi berkata, al-muradu bil muru'i, yang dimaksud dengan bil miro'i iku asyakku, ragu. Jadi kalau hadis Nabi ini difahami al-mira'u itu ragu, berarti meragukan Al-Quran, itu masuk kategori kufur. Wakila, ada juga pendapat yang mengatakan al-jidalu, yaitu berbantah-bantahan, al-musyakkiku, yang meragukan fihi ing dalam Al-Quran. Jadi otot-ototan karena memang meragukan Al-Quran, lalu terjadilah perdebatan. Jadi cara berpikirnya itu gini, Rek. Ini yang kadang-kadang kita salah persepsi. Ilmu pengetahuan modern itu benar-benar membuktikan kebenaran Al-Quran. Kalau dikatakan membuktikan kebenaran Al-Quran itu bagi orang yang belum percaya Al-Quran. Tapi kalau kita yang sudah beragama Islam, lalu belajar sains, lalu sains itu sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Contohnya umpama proses penciptaan manusia, umpama loh ya. Maka ilmu pengetahuan modern itu bukan membuktikan kebenaran Al-Quran, tapi menjadi salah satu alat tafsir. Karena yang kita yakini, karena kita mukmin, Al-Quran itu sudah pasti kebenarannya. Paham ya? Makanya dasarnya ayat apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Justru apa ini? 25 awal, sudah ada yang sampai ke sini. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Itu juz 25 awal surah Fussilat. Jadi itu, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan kami. Fil afaq, di seluruh ufuk. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum, sampai menjadi jelas bagi mereka annahul haq, bahwasanya Al-Quran itu adalah benar. Jadi kalau orang masih tidak percaya, seperti orang-orang orientalis yang masih meragukan kebenaran Al-Quran, monggo, tapi Quran membuktikan. Itu yang janji Allah, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Tapi kalau orang itu mau merenung, termasuk merenungi dirinya, fisik kita sebagai manusia, itu akan menemukan satu titik yang menyimpulkan bahwa tidak mungkin kalau tiba-tiba manusia itu moro-moro ono, nggak ono menciptakan. Orang ateis kan begitu, katanya alam semesta ya tiba-tiba ada. Bagaimana secara logika sesuatu yang ada itu berasal dari sesuatu yang tidak ada? Tidak mungkin. Maka yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Namanya makhluk. Pulpen itu kok direk, nggak tahu. Pokoknya tiba-tiba ada. Mesti kesininya saja ada yang bawa. Karena satu benda itu kalau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu pasti ada sunnatullah di situ. Mesti ada yang bawa. Lalu tercipta pulpen dari mana? Itu ono pabrike. Kok aku gak percaya nek pulpen ono pabrike lho. Adanya sesuatu itu menunjukkan ada yang mengadakan. Paham ya?
Sama anak pulpen kok gak percaya anak pabrik, ini logika kita ndak jalan. Gak percaya pulpen pabrik, iki lho moro-moro ono, lah tuh kok endi? Oh, ada pabriknya. Kalau sudah ada pabriknya, maka ada bahan bakunya, lo kan begitu. Ini bahan bakunya dari apa? Manusia juga begitu. Kalau sampai iso ketak, penting. Kadang iso angop barang, tahu angop ya? Nah, kayak gitu. Ini mesti ada yang menciptakan. Makanya Allah berfirman itu di surah Az-Zariyat itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian sendiri, apakah kalian tidak pernah mengamati, tidak pernah berpikir? Karena dari pengamatan itu harus memunculkan tafakkur. Dari tafakkur itu harus meningkatkan apa? Keimanan kita. Jadi di dunia ini mesti begitu. Sama di pondok lihat teman kita yang sregep, nanti begitu pulang sampean amati. Oh, nek sregep itu ini, lek sing gak sregep lalu sering melanggar, nanti begitu pulang sampean tanyakan, ya apa? Karena faktor keberkahan itu dari ketaatan kita, itu dampaknya nanti ketika sudah kita kembali ke masyarakat, itu kadang baru terasa. Jadi tolong, ini mumpung sampai masih di pesantren, nanti mana yang kurang baik kita perbaiki. Waqilah, nah ada yang mengatakan begini, huwa al-jidal, huwa utawi al-mira, iku al-jidal, yaitu berdebat, alladzi yang yaf'alu melakukan hu ing alladzi sapa ahlul ahwa, yaitu orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ahlul ahwa itu pokoknya wong sing urip itu dikendalikan oleh hawa nafsu. Fi ayatil qadri, termasuk dalam menyikapi ayat-ayat tentang ketetapan Allah, qadar, qada dan qadar, takdir. Fi ayatil qadri, ing dalam ayat-ayat takdir, wa nahwiha dan lain sebagainya. Dulu ada dua aliran besar di dalam Islam. Satunya namanya Qadariyah, satu namanya Jabariyah. Kata yang Qadariyah, manusia itu punya wewenang, punya kekuasaan untuk mengendalikan apa yang dia maui. Allah itu hanya ngikuti saja. Tapi kata yang Jabariyah, enggak, manusia itu enggak punya daya. Kita itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalang. Nah, ini memahami secara parsial. Maka muncullah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian pengikutnya dinamakan Al-Asy'ariyah atau Al-Asy'ariyah. Lalu ini ya yang menjadi pemikiran mainstream Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa manusia itu diberi potensi oleh Allah yang namanya kasab. Lalu kalau dia melakukan atau tidak, inilah nanti dia yang mempertanggungjawabkan. Allah menunjukkan dua jalan, wa hadainahun najdain, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kamu pilih yang mana ini? Sampean kok milih yang buruk? Itulah akal sampean yang mempertimbangkan. Maka kalau melakukan hal-hal yang buruk atau yang dosa, maka sampean bisa dikenai hukuman. Kenapa? Karena Allah berikan potensi akal, kan begitu. Kalau kebaikan, maka diberi pahala. Nah, kalau orang-orang Murji'ah, termasuk orang-orang Jabariyah, itu kalau melakukan maksiat, lalu disidang, kamu kenapa kok maksiat? Saya sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Ini semua yang menggerakkan adalah Allah. Ya ngawur namanya. Paham? Itu ngawur namanya, nggak boleh gitu. Iya kak, saya memang cebet, saya sama cowok pacaran, tapi itu semua karena kehendak Allah. Hati-hati. Itu namanya ngawur. Ini berdasarkan hawa nafsu, tapi menyandarkan pada takdir Allah. Nggak benar. Ada pejabat korupsi di penjara. Saya melakukan korupsi gini semua sudah atas perintah Allah, sudah yang menggerakkan itu Allah. Ya itu ngawur.
Jadi gini loh Rek, maksudnya Allah itu memberikan potensi manusia, tapi manusia diberi pilihan. Nah pilihan itulah ketika manusia melangkah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu diberi pilihan. Kalau orang melakukan kebaikan, berarti dia mendapatkan hidayah yang khosoh. Oh, itulah Allah menimbangkan taufik. Wafaqa yuwaffiqu taufiqan. Tapi yang sing dijalani itu yang ruwet-ruwet, yang melanggar, ya ini berarti dari hawa nafsu kalian. Kenapa? Akal tidak bisa mengarahkan. Nah akal itu harus dibimbing oleh wahyu gitu loh. Paham? Karena kalau akal tidak dibimbing oleh wahyu, itu juga kadang ngawur. Jadilah pemikiran yang liberal. Jadi akal itu harus tunduk di bawahnya wahyu Allah, yaitu kalamullah Al-Qur'an. Ada pertanyaan sampai sini? Faslun wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.